Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Menjelajah, meneliti, mendalami kebenaran firman Tuhan. Menemukan kesejatian dengan jujur memahami kebenaran. Tak mudah dan tak selalu menyenangkan. Namun itulah kesejatian kehidupan. Mari dengan semangat dimensi iman Kristiani, yaitu biarkan Alkitab berbicara kepada kita menurut apa kata Alkitab, lepas dari kita suka atau tidak. Biar kita belajar menaklukkan diri pada kebenaran. Kali ini kita akan berbicara, saudaraku, tentang Mika. Dalam suksesnya, dalam benar pelayanannya, justru langkahnya membawa dia ke penjara. Membaca Alkitab selalu penuh dimensi-dimensi yang mengejutkan. Apa yang terjadi? Mari kita renungkan, namun sebelum ke sana kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar bersama kebenaran firman. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami di dalam kehidupan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Berkati sertai kami dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengar, dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus Tuhan Sang Kebenaran, kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab menceritakan kepada kita kisah Mika, nabi pada zamannya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 22. Kita akan membaca agak panjang 10 sampai 28 supaya cerita jangan terpotong. Sehingga saudara dapat keseluruhan. Mestinya sih satu pasal begitu ya, Pak, dari ayat 1 dan seterusnya. Tetapi cukup bagian ini akan menolong kita, tapi saudara di rumah sebaiknya membaca satu pasal dari 1 Raja 22. Demikian firman Tuhan. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat penggirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan dengan ini. Engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya
dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya Tuhan, akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya. Pada satu hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkanlah orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Saudara-saudaraku, Israel adalah kerajaan utara, yang selatan itu Yehuda. Yehuda beribu kota di Yerusalem, Israel ibu kotanya Samaria. Pada waktu itu adalah era Raja Ahab, punya istri Isabel, seorang perempuan Sidon yang tidak mengenal Tuhan. Penuh dengan keberhalaan. Tetapi kemudian Ahab selalu berusaha untuk hidup seperti orang Israel hidup, tapi mencampur aduk keagamaannya, mencampur aduk keimanannya. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dilakukan kemudian menjadi sangat menarik. Bagaimana ketika dua raja berkumpul untuk merebut Ramot Gilead dari tangan musuh. Sehingga Raja Israel dan Raja Yehuda untuk maju bersama-sama bertempur melawan Raja Aram. Nah saudara, bagaimana kemudian di dalam bagian seperti itu Yosafat dari Yehuda berkata bahwa masih adakah nabi lain? Itu ceritanya karena raja sudah mengumpulkan, Raja Israel mengumpulkan 400 nabi. Itu bisa saudara baca di ayat yang ke-6. 400 nabi itu sudah dikumpulkan. Ya, bagaimana kemudian Raja Israel menawarkan 400 nabi. Karena yang datang adalah Raja Yosafat dari selatan yang menyembah Tuhan. Nah 400 nabi saudara, perhatikan sekali lagi 400 nabi, sekali lagi 400 nabi. Nah 400 nabi ini dibawa ke pemimpinan Zedekia. Maka nabi-nabi ini bernubuat. Apa nubuat nabi-nabi itu? Ternyata nubuat nabi itu berkata supaya Raja Israel dan Raja Yehuda pergi berperang untuk merebut Ramot Gilead. Majulah dan berkelahilah dengan Raja Aram. Itu saran mereka. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Tuhan akan menangkap. Yang pertama menarik. Raja-raja Israel adalah urusan politik, kerajaan dan kekuasaan. Tetapi ternyata mereka tidak mau menjadi raja sembarang. Dan mereka meminta petunjuk Tuhan lewat nabi. Tanpa rohani sekali ya, apa-apa nabi, tanya nabi, minta nabi doa, ada penglihatan nabi apa enggak gitu ya. Wih, raja hebat. Nabinya berapa? Nggak tanggung-tanggung, 400 nabi. 400 nabi untuk selalu melihat, menguji, pergi apa tidak pergi, perang apa tidak perang, alangkah amat sangat hebatnya. Maka 400 nabi ini dibawa ke pemimpinan Zedekia sudah bernubuat. Tuhan berkata, pergilah. Dia memakai
semacam alat tentara lalu menunjukkan bagaimana kemenangan perang yang akan didapatkan oleh Raja Israel. Itu dikatakan Zedekia ayat 11. Dia membuat tanduk lalu berkata, dengan ini ya engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabisi mereka dan mendapatkan Ramot Gilead. Nah saudaraku, ini menjadi menarik kalau kita pikirkan. Raja Yosafat rupa-rupanya masih penasaran, lalu dia bertanya kepada Raja Israel, masih adakah nabi yang lain? Raja Israel sempat jengkel dan berkata, ada sih satu namanya Nabi Mika. Tapi dia itu tidak pernah bicara yang baik kepadaku. Lalu Yosafat membujuk dan berkata, jangan begitu. Bolehkah panggil dia? Maka dikirimlah utusan, saudaraku. Utusan dikirim untuk memanggil Nabi Mika. Tapi yang menarik sudah ada pesan. Maka utusan ini berkata, para nabi di bawah kepemimpinan Zedekia sudah mensupport raja untuk pergi. Supaya engkau mengerti apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Tapi Mika berkata, aku akan mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, tidak peduli apa yang dikatakan Zedekia. Lah, Zedekia kan dari Tuhan, nubuat dari Tuhan. Lalu Mika bilang dari Tuhan. Sedikit membingungkan bukan? Tapi saya ingin mengingatkan saudara, semua orang bisa bilang Tuhan bicara sama dia dapat penglihatan. Semua orang bisa bilang Tuhan bicara pada dia bernubuat. Semua orang bisa bilang, persoalannya itu betul apa tidak, perlu pengujian. Perlu penalaran. Dengan ukuran apa? Alkitab. Nah oleh karena itu, keinginan Yosafat dipenuhi oleh Raja Israel, maka dipanggillah Mika. Mika datang saudaraku. Lalu dia bernubuat dengan mengejek. Pergilah raja dan engkau akan menang. Disesuaikannya nubuatan itu dengan nubuatan Zedekia. Tapi sebetulnya dia mengejek dan raja tahu dan menangkap nada itu. Cobalah lihat. Hei, Mika, aku mau kau berbicara benar. Tetapi ada trik juga dari Ahab dengan begitu, kalau dia berteriak Raja Israel ini, aku mau kau bicara yang benar. Lalu kemudian Mika mengucapkan lagi, mengulang kalimatnya yang sama. Maka dia akan berkata pada Yosafat, lihatlah, bukankah semuanya sama? Itu sebetulnya. Jadi waktu dia bilang, aku mau kau bicara yang benar, apa yang dikatakan Tuhan. Bukan dari murni dari batinnya. Itu bahasa politik saja. Saudara mesti ngerti, Alkitab itu bukan berisi orang-orang bodoh. Banyak raja-raja yang tidak percaya Tuhan berhala, tapi pintar secara strategi. Pintar diplomasi. Ya, semua berbumbu dan atas nama Tuhan. Maka Mika berbicara yang benar. Dia bilang apa saudaraku? Dia bilang begini, pergilah kau berperang, kau akan pulang tercerai-berai. Lalu dengan garangnya juga Mika berkata, aku sudah melihat dan mendengar bagaimana Tuhan berkata bahwa dia ingin supaya Raja Israel pergi dan kalah dalam perang itu. Rebutlah Ramot Gilead, itu akan jadi malapetakamu. Pergi berbaris-baris, pulang tercerai-berai. Artinya kalah total, saudara. Karena itu nubuatan Mika menjadi nubuatan yang sangat menyakitkan. Karena sama saja untuk berkata pada Yosafat jangan ikut perang. Lalu juga Mika berkata, ketika digambarkannya suasana bagaimana kemudian apa yang terjadi. Dan bagaimana caranya supaya Ahab ini tetap pergi perang, Raja Israel ini pergi perang, lalu kalah dan mati. Katanya, makhluk surgawi datang dan roh dusta berkata, aku akan tinggal di mulut para nabinya. Wah, saudara-saudaraku. Saudara tidak perlu membayangkan Tuhan minta perhatian lalu mendapatkan saran dari roh dusta. Bukan. Bacalah itu untuk mengatakan bagaimana Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Si pendusta itu beredar di dalam dunia, roh dusta itu beredar dalam dunia ini. Tetapi tidak ada sesuatu terjadi tanpa kendali Tuhan. Itu penting untuk dimengerti. Sehingga apa yang dimaksud oleh Mika adalah setan datang kepada mulut para nabi-nabi Ahab, Zedekia dan kawan-kawannya. 400 nabi ini bernubuat, saudaraku. Tetapi Mika mematakan, maka terjadilah 400 lawan 1.
Satu nabi sudah bicara 399 konfirmasi. Meneguhkan. Tim sudah bilang iya dan semuanya tim nabi. 400. Satu Mika. Dalam hitungan statistik kita, pemungutan suara, 1 lawan 400 ya itu mah bumi langit itu bukan. Maka Mika jelas salah. Itulah yang terjadi dan kemudian Raja Israel memakai situasi itu. Dan kemudian memasukkan Mika ke penjara. Sementara Zedekia bin Naamah langsung apa dilakukannya? Ditamparnya muka Mika. Nabi itu mendadak sadis. Main tampar saja. Kelihatan sekali kepalsuannya ya. Dan Mika tidak membalasnya. Karena memang Mika, Nabi berkelas, Nabi yang benar. Nabi yang berkelas, Nabi yang benar itu tidak main tampar-tamparan. Zedekia bin Kenaana akan menjalankan tugasnya. Tapi untuk isi perutnya dia suka istana. Maka dia akan bernubuat sesuai kehendak raja. Mika! Dia Nabi benar. Harta bagi dia itu sampah. Bukan itu yang dicarinya. Kekayaan bagi dia itu bukan apa-apa. Karena pengabdian itulah semangatnya. Beda dengan Zedekia. Nah jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini kita menemukan. Ada fakta Alkitab yang menceritakan betapa amat sangat rohaninya raja-raja Israel maupun Yehuda kalau mau berperang. Nanya Tuhan. Manggil Nabi. Dan betapa hebatnya ada 400 nabi di bawah kepemimpinan Zedekia yang memberi pendapat, bernubuat. Tuhan bilang peranglah. Nabi-nabi ini menjadi juru bicara Tuhan. Tapi ternyata saudara, di situasi itu juga kita menceritakan ada nabi yang mendengar suara Tuhan yang jujur namanya Mika. Mika opposite, Mika berbeda pandang. Mika tidak peduli berbicara dengan raja, dia bicarakan kebenaran, dia tidak peduli apa resikonya. Kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa ditawar-tawar. Maka Mika tidak mendowngrade, tidak mengurangi apa yang mesti disampaikannya. Dia bukan Zedekia yang mengobral dan menjual nubuat untuk keuntungan dirinya. Tapi Mika satu, bukan 400. Sehingga secara jumlah Mika kalah. Itu yang kita bilang. Bagaimana suksesnya Mika adalah apa? Penjara. Dia sukses menyatakan kebenaran, dia menyatakan kebenaran yang semestinya dan raja mengantar dia masuk ke dalam penjara. Hidup benar, masuk penjara. Siapa yang mau saudara-saudaraku? Saya kira nggak akan ada orang yang mau jadi orang Kristen, apalagi jadi nabi yang benar. Karena ujungnya penjara. Semua orang pengen seperti Zedekia hidup di istana dengan fasilitas yang wah. Bahasa saya selalu menggambarkan Zedekia makan enak pagi, siang, sore. Waduh, seluruh makanan kesukaannya luar biasa. Iya, maka makanan yang enak-enak itu ada di sana semua ya. Mau makan steak ya oke, babi panggang tersedia. Waduh, seluruh yang nikmat-nikmat saudara-saudaraku. Wah, saya bayangkan imam itu pakaiannya mewah, megah, gemuk begitu kan. Saya bayangkan dia pesta pora tiap hari. Maka Zedekia dan kawan-kawannya tampak subur, makmur. Maklum, tinggal di istana, jadi orang kepercayaan raja pasti fasilitasnya ya kelas 1 lah kan semuanya. Dan dia akan berkata, inilah Nabi Zedekia. Hidup kaya raya ada di istana karena berkat Allah. Itu pasti menjadi khotbah Zedekia. Bukankah kebanyakan orang masa kini mengukur dan membuat itu seperti itu? Dan mereka akan mencelote dan berkata, lihatlah Mika, itu nabi payah yang tidak diberkati Allah. Itu sebab Mika hidupnya tidak kaya. Itu sebab Mika masuk penjara. Fakta-fakta kuantitatif bisa jadi alat yang sengit untuk kemudian mengadili dan menghabisi seorang Mika. Tapi Mika adalah Mika nabi yang benar yang mengabdi kepada Allah dan bukan memuaskan hawa nafsunya. Ia tidak peduli dengan penjara, ia hanya peduli dengan kebenaran Allah. Ia tidak peduli dengan raja dan dia melawannya. Tetapi berapa banyak nabi seperti Mika? Jawabnya sederhana, 1 dari 400, itu saja bandingannya. Oleh karena itu kalau kita mencari di masa kini pun ya sama sajalah. 400 nabi payah itu yang dipenuhi roh dusta bernubuat atas nama Allah tapi jual beli nubuatnya.
Hanya ada satu Mika. 400 banding 1. Camkan itu. Karena itu tidak heran kalau kemudian 400 ini akan memenuhi panggung agama yang dipenuhi oleh orang-orang yang penuh dengan kepalsuan atas nama Allah bernubuat tapi demi fisikalitas yang diinginkannya. Yang hatinya makin hari makin keras, makin rela menipu dan melakukan berbagai cara demi mempertahankan status dan fasilitas yang diinginkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu hidup yang menyedihkan? Bukankah itu hidup yang mengerikan? Tetapi itulah kenyataan yang terjadi dalam keseharian kemanusiaan kita ini. Bagaimana kemudian manusia bergolak dan menjadi salah dalam hidupnya. Dan bagaimana kemudian manusia ini makin hari makin parah di dalam moralitasnya. Tetapi makin naik dalam harta benda dan fasilitasnya. Zedekia menjadi nabi penipu yang memperjualbelikan nubuat. Bernubuat sana, bernubuat sini, pakai tim dan ada konfirmasi 399 orang. Mereka membuat seakan-akan itu kan bukan omongan satu orang, banyak orang, hamba Tuhan. Bacalah Alkitab, perhatikanlah dan jangan lagi bodoh. Di Alkitab sudah ada. Melibatkan kerajaan Israel. 400 nabi bernubuat demi fasilitas. 400 nabi jual beli kebenaran Allah. Hanya ada satu Mika yang benar dan berani melawan arus. Sekalipun penjara menjadi bagiannya. Dan Mika tidak pernah hidup kaya raya. Karena Mika tidak dapat fasilitas. Yang ada fasilitas yang ada dicomot terus oleh Ahab. Karena dia jengkel dengan Mika. Raja benci kepada nabi benar dan tidak memberi apa-apa. Tidak heran kalau nabi benar menjadi miskin dan kere. Sementara nabi yang gak benar dekat dengan istana. Dia memperjualbelikan kebenaran apa yang dibutuhkan raja. Dan dia dapat fasilitas semuanya. Ya jelaslah dia kaya raya. Gampang saudara-saudara. Saya pendeta, saya tahu apa yang saya harus khotbahkan. Apa yang dibutuhkan market. Pendengar itu sebetulnya perlu apa? Saya ngerti. Karena saya belajar sosiologi, saya belajar psikologi, saya belajar filosofi. Walaupun saya belajar itu otodidak, saya perhatikan semua. Saya masih mengikuti dunia marketing, saya tahu konsep-konsep. Saya tahu bagaimana mengembangkan sebuah usaha. Saya tahu propaganda, diplomasi. Saya tahu bagaimana kampanye politik. Karena saya belajar. Saya ikut dan berdialog. Saya berguru pada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi saya terlatih membaca market. Jadi saya tahu market itu khotbah yang disukai apa, yang bisa dijual apa, yang laris apa. Saya ngerti. Tapi demi Tuhan yang hidup, saya sadar betul apa yang diperankan Mika. Mestinya saya memang ada di sana. Maka saya memilih apa yang Tuhan suka. Dan saya sadar betul market tidak selalu suka. Apa yang saya bicarakan hari ini? Kebenaran yang tidak tergugat. Yang ada di Alkitab. Tapi belum tentu orang suka, bukan? Karena menggugat. Tapi saya pun tergugat. Saya pun digugat. Kenapa? Karena saya juga tidak boleh belajar dan berlatih seperti Zedekia. Memperjualbelikan firman, memperjualbelikan nubuat. Lalu membuat barisan di sana ada 400 nabi yang bicara. Padahal yang dibicarakan kepalsuan. Persoalannya bagaimana mengenalinya. Maka pertama saudara-saudara pahamilah. Sebetulnya sangat mudah mengenali. Yosafat pun tahu. Karena melihat nabi-nabi ini, nabi-nabi Raja Israel, Nabi Ahab semua. Minimum pasti dia sudah dengar Mika. Cuma sayang, Yosafat itu oportunis. Dia mau dipanggil lagi nabi. Ketika Mika bicara kebenaran itu, tetap saja dia tidak berani untuk berbeda dengan Raja Israel. Dia tidak mau Raja Israel kehilangan muka dan hubungan mereka menjadi tegang antar kerajaan utara selatan. Jadi dia kompromi. Sedih ya. Kita bisa melihat dari gaya hidup nabi-nabi Zedekia di istana, fasilitasnya wah. Nabi apa itu? Dari sejak nabi sampai imam pun Tuhan marah dan murka karena hidup yang terlalu berlebihan dan luar biasa itu. Mika tidak di situ. Dan yang ketiga, semua pertandingan perang, menang atau tidak menang bisa dihitung. Kalau memang Raja Israel percaya Tuhan menyertainya, tidak perlu dia minta bantu selatan, dia pergi bertempur, pasti dia menang.
Mestinya Raja Selatan Yosafat mengerti itu. Tapi sayang tidak. Jangan mudah saudaraku. Ya. Itu sebab ketika ada orang bilang ada pendeta nubuat, katanya dolar mau naik Pak. Kalau dolar mau naik jangan kau dengarin pendeta nubuat, itu jawab saya. Tanya ahli ekonomi, tanya orang-orang di luar sana. Kalau ada temanmu di BI sana tanya, pasti tahu dolar naik apa enggak. Heran, kok tanyanya pendeta, kok nubuat pendeta. Pendeta itu pun paling banter dapat bocoran itu. Lalu bilang, Tuhan bilang, omong kosong Tuhan kasih tahu dia, dolar naik apa tidak, saham naik apa tidak. Harusnya orang Kristen menalar dengan baik dong. Masa jadi picik begitu sih? Mau belajar saham kan gampang. Itu kan sistem perekonomian. Baca realita situasi sosial politik seperti apa. Baca dong. Bagaimana perusahaan ini bergerak. Apa yang didagangkannya lagi booming apa tidak. Kan gampang itu. Kalau mau jago di satu bidang ya tekun di situ, kan itu saja, ada rumusan aturan mainnya bukan? Kalau saudara pengen jalan di atas tali ya latihan. Yang jago sirkus itu ya jago di atas tali dia terus. Ya dia hebat di atas tali berjalan. Suruh Bing Mancerai dia jatuhlah saya. Saya nggak pernah latihan di situ kok. Tapi saya tahu bagaimana mereka bisa lewat menjaga keseimbangan. Persoalannya bagaimana kejaga keseimbangan? Latihan. Nah latihannya kan kita enggak. Tapi kita tahu. Tapi kita nggak bisa. Tapi saya nggak bisa ditipu untuk urusan begituan. Tentu kita bisa pelajarin. Oh ada tekniknya nih. Oh dia gitu tuh. Oke. Kita tahu, tapi kita nggak bisa nih. Begitu juga sebetulnya di dalam soal para nabi-nabi, imam-imam yang ngaku nabi atau imam bernubuat, itu pun bisa diketahui, bisa diuji. Maka saya suka Alkitab ketika mengatakan apa? Jangan padamkan karunia roh, jangan salah ngerti ya. Jangan padamkan karunia roh 1 Tesalonika 5. Tetapi ujilah segala sesuatu. Ujilah dengan firman Tuhan. Jauhkan dirimu dari berbuat jahat. Apa berbuat jahat? Berbuat jahat adalah dalam konteks itu sangat jelas. Tidak menguji segala sesuatu, itu jahat. Karena kau akan tersesat, itu jahat. Karena kau tuh akan mengiyakan kebenaran, itu jahat. Karena kau menerima saja mentah-mentah, itu jahat. Karena nabi terus kau anggap nabi tanpa mengujinya. Camkan itu. Pikirkan itu. Saya guyon ada satu orang bilang begini pernah. Ya, dia lalu dianggap terkenal luar biasa, bilang Indonesia akan jaya, hebat, perkara luar biasa. Tetapi yang jadi ironi, dia datang dari negara yang susah, negaranya saja payah. Lalu bisa nubuatkan Indonesia jadi hebat luar biasa. Ironis juga sih. Ya. Nah jadi saudara, kalau kita melihat bagian-bagian seperti ini kan jadi parah. Saya ingat ketika kita kisruh di 98, banyak pendeta-pendeta yang sedang bernubuat Indonesia akan jaya. Ada seorang ahli lalu berdiskusi dan mengatakan ini akan berat. Akhirnya ucapan dia benar dan bukan ucapan pendeta. Ya iyalah ahli ekonomi kalau sosial politik belajar ya tentu dia tahu. Ya, kalau gini-gini akan begini. Semoga saudara dan saya juga tahu dan bijak dalam hidup ini tidak lagi menjadi salah. Ayo belajar mencintai Mika. Nabi benar bukan Zedekia dengan 400 kawannya. Bernubuat konfirmasi, tapi penuh kepalsuan. Semoga saudara kita mengerti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hidup. Terus ajari kami di hidup kami melakukan apa kehendak-Mu. Menguji segala sesuatu dengan firman-Mu. Tidak mudah tertipu. Supaya kami jangan berdosa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dimensi iman Kristiani sampai di sini. Kita bertemu kembali.